insyaallah kitab dua buah kitab yang di atas garis bernama dengan Ayyuhal Walad, yang di Yub bernama dengan syarah dari Ayyuhal Walad. Cuman le urang yang syarah Ayyuhal Waladnya hana disebut nama agaknya, sehingga ino ditulis li muallifin majhul. Syarah Ayyuhal Waladnya nata Imam Ghazali, yang po syarahnya muallif majhul, pengarang yang tidak dikenal. Jadi orang awal yang biasa lagi ya. Kadang-kadang ada nak sebut nang itu lele murid duduk. Karena dalam rangka untuk menghindari baik terjadi ria. Jadi hana tulis nan pengarang. Jadi enggak hana musuh pengarang syarah kitabnya. Dan Ayyuhal Waladnya dasarkan kitab kumpulan nasihat dari Imam Ghazali ke anak murid kalian. Maka gehoi dalam nasihat-nasihat tersebut dalam bentuk panggilan Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, wahai anakku. Magi banggaannya ke murid. Yang karena berdasarkan kepada hadis, sebuah hadis Nabi, yaitu abauka salah satu, ayah kamu ada tiga. Pertama, abukal ladzi waladaka, ayah yang melahirkan kamu. Yang kedua, alladzi zawwajaka ibnatahu, yang mengawinkan anak perempuannya akan kamu, ayah tuan. Yang kedua, alladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum, orang yang mengajarkan ilmu kepada kamu, maka dia yang paling utama dari tiga kelompok tersebut. Arti Imam Ghazali sah gehoi anak ke murid karena berdasarkan hadis saya. Karena termasuk anak letira urang, anak langsung, anak kandung, anak karena gebukawin anak inang ke anaknya keganyan, dan anak karena gebi ilmu. Jadi kumpulan kitabnya adalah kumpulan nasihat Imam Ghazali ke anak murid beliau, yang duduk kumpulannya disyarah oleh salah sirah ulama yang hana datuk sonan. Maka jadilah kitab syarah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad karena le kata-kata Ayyuhal Walad yang ulang-ulang dalam nasihatnya, maka kegunaan kitab Ayyuhal Waladnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wal akibatu lil muttaqin, dan bermula akibat yang terpuji itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kita baca itu nah. Bayum tu syarah-syarahnya tu baca dena pengajian-pengajian uku panjang tar wan tu. Ini pertama oleh Tengku Musannif Imam Ghazali, nya yang tulis alhamdulillah ke Imam Ghazali. Imam Ghazali langsung atau uku tu. Yang tulis alhamdulillah murid yang laki nasihat ba Imam Ghazali. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang terpuji. Mana akibat lil muttaqin, akibatnya sesuatu yang terjadi dudo yang kan akibat. Maka lama baca kena yang akibat. Kemudian akibat karena terjadi dudo. Akibat karena letak pajuh idingin tu, letak jeb idingin batuk. Maka kan akibat atas maksud ini akibat yang terpuji. Akibat yang terpuji tentu mendapat kebahagiaan yang kekal dalam surga. Yang akibat yang terpuji. Jadi misalnya mana akibat tentu lil muttaqin, kurang yang takwa dah kan. Orang-orang yang hana bertakwa hana mendapat akibat yang terpuji. Wassalatu wassalamu ala nabihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Dan yang kedua, rahmat dan sejahtera di atas nabinya Allah, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad ajma'in sekalian mereka itu. Yang pertama, untuk mengambil keberkatan oleh murid yang meminta nasihat kepada Imam Ghazali. Pertama, puja Allah, lalu ucap bismillah. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi. Ini penjelasan daripada murid tersebut. Ilam, ketahui olehmu anna wahidan. Oh, kalau enggak nyanyi orang lain tulis ilam. Arti kan muridnya langsung tulis I'lam anna wahidan minat talabah mutakaddimin, ketahui olehmu bahawa sungguh satu orang daripada penuntut ilmu dahulu
lazama khidmat Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lazama gemulazama dalam bahasa tanya mengabdi. Satu orang daripada penuntut ilmu masa dahulu mengabdi akan berkhidmat melayani Syekh Siro Syekh, nanti ada Syekh orang yang memiliki kelebihan. Lagi dengan imam menjadi panutan ikutan orang. Lakabnya Zainuddin Cahaya Agama, dan juga lakabnya Hujjatul Islam, menjadi dalil atau argumen untuk ajaran Islam. Karena ketika terjadi masalah syubhat atau masalah Imam Ghazali sebagai yang menjawab syubhat-syubhat tersebut, maka agaknya mendapat gelar Hujjatul Islam. Lagi kunyah agaknya Abi Hamid. Kebetulan salah satu anak agaknya bernama Hamid. Yang kebiasaan orang Arab, ada kunyah dengan nanane. Beda lagi Aceh, tengok dia lagi tengok nando kaju, dia lagi ada ngaya bidaru. Dah nak cocok. Yang cocoknya yang sesuai roi nanane long, baik nan long. Sunane long Muhammad Syafi. Abi Syafi yang cocok. Dia dah. Nya kan Abu Mudi, dah nak cocok. Abu Darul mengaji kan Abu Mudi. Tapi kerana idafah ke Mudi yang apa dapat idafah ke yang lain. Yang baik kan Abu Hasanul yang nak cocok. Mudi dapat ke Nandro Abu kan. Jadi kunyah Imam Ghazali iaitu Abi Hamid, nama agaknya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ghazalnya nisbah kepada Ghazalun. Ghazalun memintal benang. Ghazalun orang yang memintal benang. Benang le gesut dari punan ni gepintal sampai je sampai gulung. Jadi Imam Ghazali ayahnya seorang tukang pintal benang. Karena orang yang paling senang ke ulama, sering khidmat ke ulama, maka anak menjadi ulama. Imam Ghazali je ulama karena berkah ayahnya sering khidmat kepada ulama. Dan Imam Ghazali memiliki nama yang sama dari nenek-nenek moyang beliau. Malah nak baca riwayat tu 7. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad. Lagi antara Muhammad dengan Ahmad. Sampai tu 7 draw waktu nama yang sama. Sehingga lah pernah dilempur oleh salah satu ulama. Terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Imam Ghazali. Nabi kita pernah pegang dalam sebuah hadis, ulama ummati keambiyai Bani Israel. Ulama dari kalangan umat long sama seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Di dalam lempur yang dilempur oleh seorang ulamanya, gekalan la lempur terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Imam Ghazali yang disaksikan oleh Nabi kita yang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa berdebat Nabi Muhammad, ditanya, wahai Muhammad, lu dengar kata nak pernah terpegah bahawa ulama dari umat kata sama lagi nabi dari Bani Israel. Nabi Musa kan nabi pimpinan Bani Israel. Betul kan? Betul. Kita contoh dia. Kita contoh ulama dari umat lo yang sama lagi kedudukan nabi dari kalangan Bani Israel. Pegah oleh Nabi Muhammad, ipat contoh ke hari dia Muhammad Ali. Cites Nabi Musa. Getah Nabi Musa yang sonan ron. Jauh oleh Muhammad Ali, nandung Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kita yang lain Nabi Musa. Ilmu tayang nandron buat pegah nanek. Kan tayang nanek lah. Nandron tayang. Buat pegah nan ayah, nanek nek waktunya pegah lah. Kalau lu ikut ron nak kini Nabi Muhammad Ali. Iban ikut lu. Ada tayang oleh Allah. Ma tilka biyaminika ya Musa. Rizauliran hiya asaya atawakka'u alaihi wa ahushu biha ala ghanami wali fiha ma'aribun ukhra. Allah kita yang maran pu bak jaraunin kata Musa. Rizauliran hanya tungkat long mutiga nantinya tungkat long cut un kaya untuk long bi ke kami alian bak tungkatnya nak kebutuhan yang lain. Kemudian yang tayang pu bak jaraunin jauh mentangnya tungkat kasih pu ada mata-mata ilmu. Karena tengah terpegah haba dengan orang yang paling tercinta, tamita peluang gimana cara bertrip menumpuk pegah haba yang oleh Nabi Musa. Itu lagi yang si, kerana lu pegah haba dengan ron termasuk Habib udah yang cinta lu.
maka lu cari peluang mengaktif dan berkhabar. Nampu pegang nan runcik nan nek. Alihnya baru akui ni usau betul. Nya dumnan kecerdasan ka betul ti umat kata Muhammad sama lagi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Jadi kita ketika mencintai sirara urang nyan tak cari peluang butrip masa untuk berkhabar. Ngai barak rum cewek nah, cewek dah ada pugah kita yang pak jai kula jamun. Tak jai kula jamun nyan bersam lebih-lebih tah ka ro pak kata yang tak nampu bergali. Dia lagi hansi jadi nabi benar karena cinta ke Allah, dia cari peluang untuk lama dialog dengan Allah. Dia tak tahan apa pegah. Jadi Nabi Musa lagi yang jawab bak. Oh ni Imam Ghazali lagi yang jawab Nabi Musa. Maka salah siro ulama yang nama Purakun indatu nyan sama nama mandum itu termasuk Imam Ghazali. Di Muhammad bin Muhammad waktu hampir naik ke 7 nak tahu riwayat kan. Jadi nasal ciro santri daripada santri-santri awal mengabdi untuk khidmah Syekh Abu Hamid atau Imam Ghazali. Kemudian washtaghala bitahsil, berbimbang ia dengan menghasilkan ilmu dan membaca ilmu. Dia tuanya Imam Ghazali. Mana ishtaghala bitahsil, belajar dengan tekun untuk menghasilkan ilmu dan membaca ilmu. Dia tuanya Imam Ghazali. Sebab menyebut model jamun ulang orang Arab buat kerana kitab bahasa api bahasa roh ke yang bahasa kenggurai bukan baca. Ini beda dengan batanya murid nunggalan ada bak yang pernah ikut bungan habaib bungan syekh yang pernah tinggal di Arab trip yang kendro baca nah orang lain baca orang lain yang bicara kan batanya karena bahasa lang kitabnya kan bahasa tanya mungkin dia baca abang murid maka payah baca legure ni orang Arab kena bahasa roh ke maka dia baca itu ke apa bisyarah lagi legure maka dia bayar muskil pakai ini kun kiraah ilmu ti modali kan tak agak tumi modali kan memang menan model orang Arab buat kalau dalam Masjid Madinah denah halakah pengajian dengan si baca le santri baru jelaskan le legure medenya kan mandum ni dari bismillah pun dari gure maka ini kun kiraah ilmu atih modali anak kiraah ilmu atih modali baca ilmu ikut modali kita rangkan kan dia berbimbang dengan puasa ilmu dan membaca ilmu alaihi di hatinya Imam Ghazali hatta jamaah dakaikal ulum sehingga menghimpun ianya sebahagian satu orang daripada talabah akan yang halu-halu daripada ilmu. Mana yang halu-halu ini ilmu-ilmu yang mendetil. Fastakmala fadailan nafsi dan menyempurnakan ianya satu orang daripada talabah ilmu benar akan yang utama daripada jiwa. Mana ji patra nazarati santri jamun berat tekun dalam belajar ilmu agama sehingga kabeh kuasai ilmu-ilmu secara mendetil dan kagak miliki kekuatan kesempurnaan jiwa agaknya. Karena katanya ketika ilmu kalau amal kasib akhlak akan mencukupi yang berarti keutamaan jiwa karena jiwa roh tanya baru sempurna ketika rohnya tak isi dengan ilmu. Berarti ketika santri tersebut kagak kuasai mandum ilmu secara mendetil berarti akan menyempurnakan kekuatan jiwa, akan menyempurnakan keutamaan nafsu dan jiwa agaknya. Yang masuk ni pegang nanti roh santri jamun gebut habis bina ilmu secara mendetil ke kuasai mendung hana yang anak kuasai. Yang jadi masalah ini semua innahu tafakkara yauman. Kemudian satu orang santri tersebut merenungi pada satu hari tentang kondisi dirinya. Kalau baru mikir tu nya tak ikut trip ka kupu tu ho tame ilmu yang kalau tak ni tak betul minta betul kan hana faedah sih sama lagi kelidai mai kitab tak buat tok kan apa ilmu yang dah pelajarinya kalau tentu bermanfaat untuk akhirat mendung maka dalam iya nak ilmu fikihnya ilmu dunia juga mana ilmu fikih ilmu dunia kan ilmu fikih yang terhenti sah tak buat sembahyang tapi ilmu fikih lagi contoh mesti masalah qada masalah keputusan hukum atau qadi contoh nak iya contoh mesti dalam fikih berlaku aturan kira orang yang hanai sembahyang di kotaku ketika ikun kalung sembahyang yang pedung yang kagu pedu atuh takuji wajib bet hanjek kohli
Yang sama dengan ilmu fikih kan menyelamatkan seseorang di dunia. Di akhirat belum selamat je. Karena sembahyang ni untuk mengabdi kepada-Ku, bukan kerana Allah. Di akhirat anak selamat dengan sembahyang je. Ini kerana ilmu fikih itu dalam fikih nak bawa aturan berlaku menghukum ke jalan hukum Islam dan yang nak sembahyang kepada-Ku. Dan barang kata katakan ku sembahyang hanya kepada-Ku leh. Nya orang duk fikir hidup hukum kan. Tengok kepada-Ku tu kan kentik ilmu kau tengah sembahyang tu. Nya wajib le imam gecabut pedang hanya kau le daku. Yang berarti ilmu fikih menyelamatkan maknyan di dunia. Akhirat lantas selamat tempat sembahyang yang kerana Allah, sembahyang kerana mengabdi kepada-Ku. Maka dalam Ihya Usul Mughazali ilmu fikihnya adalah ilmu dunia. Termasuk masalah temalik gebah, masalah rujuknya dalam agama tanya pernah juga temalik permoh. Yang termasuk ya kau silaturahim sih. Tapi ketika orang gaji temalik yang kata sebuah kajian hukum dalam fikih, maka hukum fikihnya adalah ilmu dunia. Sehingga fuqaha, ulama-ulama fikih, ulama dunia Usul Mughazali dalam Ihya. Mengebuti contoh sama dengan Imam Syafi'i ulama dunia. Jawab inan, Imam Syafi'i mendapat kemuliaan di sisi Allah karena zuhud, bukan karena agaknya berhasil gagas mazhab Syafi'i. Ahmad bin Hanbal lagi sih, bukan karena agaknya berhasil bentuk mazhab Hanbali. Kemuliaan yang di sisi Allah bukan karena ilmu fikih, tapi karena kewarahan agaknya, karena zuhud agaknya, karena ibadat-ibadat yang tujuan ke akhirat dari urung yang memandung. Sampai berbandingan lagi alam lagi Abu Bakar mulia di sisi Allah, mendapat tempat di Allah karena siddiqin kan karena yang khalifah pertama. Berarti jabatan-jabatan yang bernilai duniawi tetap hanya bernilai di sisi Allah, bernilai di sisi Allah karena siddiqin jadi karena agaknya betul-betul berukun mentasdek ku mentang yang sampaikan di Rasul, sehingga hanya pertanyakan yang Rasul pegah mandung mutasdek dengan betul-betul beriman ke Allah dan ke Rasul, iman yang sungguh-sungguh, dengan mendapat gelar siddiqin. Ini karena siddiqin mendapat tempat di sisi Allah, kan karena khalifah pertama. Jadi orang yang kali mempelajari ilmu yang sampai mendetil bunuh ilmu-ilmu yang halu, bahasa orang kita mikir dia kan, wa khatara ala balih, dan tergores, terlintas di atas hatinya. Wa qala, dan berkata ia, ini qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku baca akan berbagai macam daripada ilmu. Wa saraftu rai'ana umri, dan aku telah mencurahkan akan hasil umurku ala ta'allumiha, di hati belajarnya berbagai macam ilmu, wa jam'iha, dan menguasainya berbagai macam ilmu. Wal'an, dan sekarang sepatutnya di atasku an a'lama, bahwa aku ketahui ayya nau'iha, barang mana nok daripada ilmu tadi yang bermanfaat untukku dan esok hari akhirat. Wa yu'nisuni, dan barang mana nok ilmu-ilmu tadi yang dapat menyenangkan atau menghiburkan akan aku dalam kuburku nanti. Jadi kita mikir hira oleh tantrinya hira buat tak jai ilmu ke kubur, bina kitab kabeh tamat. Kita mikir gerenungi bahasa bahura terlintahlah mati agaknya ngilung tak jai ke ilmu baca. Dan ubina hasil umur rai'annya hasil, ubina hasil umur, kekuatan umur kabeh luncurahkan untuk belajar ilmu dan menghimpun ilmu. Nyo katruk wate untuk lum tumiki teh dari ilmu yang kali lum pelajarian yang na manfaat sampai akhirat ini. Dan teh ilmu yang je ke menghibur menyenangkan lum lang kubu. Yuknisu dari inas, anasa yuknisu inasan, inasnya menyenangkan, menjinak-jinak, menghibur. Dicocok dengan makna menyenangkan atau menghibur. Mana ilmu yang bisa menghiburkan akan aku dalam kuburku. Wa ayuha, dan barang mana dari segala nok-nok ilmu yang tidak bermanfaat akan aku sehingga aku tinggalkan akannya. Bagaimana dipegang oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dia sebut sekian tu dengan kata wate kita mikir nyo dari ilmu-ilmu yang lung pelajari nyo teh yang bermanfaat, nyan menteng lung tekuni, teh yang hana bermanfaat nyan lung tinggal baik dah pelajari le. Karena yang biasa ayun nayo tengah belajar dengan semangat belajar yang dak jip pupu yang dah dengar belajar mendung. Maka beda dengan orang awal yang tu baik ilmu pala, ilmu arut pelajari mendung. Ilmu arut dia dah kan relatif hana rap hana dah pakai. Cuma mbak ada baca-baca nazam yang ada pakai. Ilmu pala kan dia masalah bulan Ramadan lagi pakai.
Jadi ke relatif hana ada pakai. Tapi orang awal kerana himmah dalam mencari ilmu, apapun yang namanya ilmu tetap pelajari. Bukan ilmu pala, ilmu arut, walaupun hana tak pakai hitung juga pelajari mendung. Ketika kabeh kuasai mendung baru gerenungi itu nya dari lele limanya teh nama manfaat. Yang manfaat cok kubah le, yang manfaat orang kira tengah nya menten data kuning. Karena sesuai lagi sabda Nabi, wahai Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dia melindung dengan drone daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarat hadhil fikrah, maka terus meneruslah ini pikiran. Nah, dikata pikiran yang dipikir oleh santri benar, santri daripada Imam Ghazali benar, salah seorang santri Imam Ghazali terus menghantui pikiran katnya. Tapi terfikir lah mula katnya, lam benak katnya, nyerah ku bertakjal ku buat kitab, kabeh tamat bina rak, kabeh punuh kitab. Nya pun nama mandum manfaat kira-kira dengan puana. Tapi menghantui pikiran katnya. Maka berkekalalah ini pikiran hatta kataba ila hadrati syekh, sehingga menulis ianya seorang santri tadi kepada sisi Syekh Hujjatul Islam yang bernama Muhammad Al-Ghazali, semoga lebih rahmat di Allah, akan istifta, meminta fatwa. Angking hai ke kirim tu surat ke gure. Jadi entah nak dapat link Imam Ghazali katnya. Kirim surat ke gure, gelake fatwa, gelake pandangan, gelake nasihat. Wasa'ala anhu masail, dan ketemayang oleh santri benar daripadanya Imam Ghazali akan beberapa masalah. Wal tamasa nasihatan, dan memohon akan sabar nasihat dan doa liyukra fi awqatih, untuk dibacakan pada waktu-waktunya doa. Kirim surat ke gure, tanya kirim WhatsApp ke gure, gelake dalam suratnya Nabi petunjuk ke long ka bingung, long ka dihantui di perasaan Nabi nyo ilmu kata jai kata buat, tapi sang ana manfaat mendum murah kira. Jadi gelake petunjuk, gelake nasihat, gelake doa supaya mengagem doa lebih dalam setiap baca-baca doa. Lagi dia jawab gure lah. Gelake doa, gelake nasihat, gelake petunjuk yang jamunkan menang. Qala berkata ianya santri tadi, wa in kana musannafatu Syekhil Imam kal Ihya wa ghairih tashtamilu ala jawabi masaili, sekalipun adalah karangan-karangan Syekh Imam Ghazali lagi contoh Ihya dan lain Ihya, itu mencakup atas jawaban masalahku. Jadi kebegaliganya memang betul mentaklok kitab Ihya mendum jawaban dari problem-problem yang dihadapi oleh santri benar, mandum na jawaban lang kitab Ihya. Tapi nya boleh nasihat secara langsung. Baik payah lo kitab le kan habis apa-apa bab lo. Merupa dalam lungki itu hana pu lain hana the point, hana to the point. Bahasa ini kan boleh to the point aja langsung. Baik le payang tat proken kadimah lo. Meta lo lah iya kan kadimah lo. Alhamdulillah lo, wassalatu wassalamu ala billah ma ba'du la bi batal. Jadi bagainya lo depu memang kitab Imam Ghazali lagi Ihya adalah Ihya memang kan mencakup untuk jawaban ke masalah lo. Lakin maksudi, tetapi maksud lun ayat tu basyih hajati, bahwa getulih li Syekh Imam Ghazali akan hajat lun fi warakatin, pada beberapa lembaran kertas, takunu ma'i muddata hayati, yang ada ianya lembaran kertas tersebut bersama lun sepanjang hidup lun. Kalau minta kalian ayuhal walannya ke atayatuh tu, nya mata ayatuh tu anak panjang lu rasa minta tulis kertas paling lagi kitab puk bawah lamang. Mata ayatuh tu ke atayu. Jadi kan boleh bertulisan langsung dari Imam Ghazali, ni celok langkeh ke kita tulis hajiman bab tengku nah. Raja Abu dari tulis hajiman ni celok lampu piah tu. Yang menanci kan. Ini boleh bernasihat atau tulis oleh Imam Ghazali bab beberapa lembaran kertas yang katanya gini sajan yang sepanjang hidup, yang ada ianya lembaran kertas tersebut sertaku sepanjang hidupku. Wa amalu bima fiha muddata umri, dan aku akan beramal dengan isi yang ada dalamnya lembaran kertas tersebut sepanjang umurku, insyaallah jika kehendak oleh Allah Taala. Kata Syekh hadhihi risalah fi jawabih, maka menulis oleh Imam Ghazali, oleh Syekh Imam Ghazali akan ini surat fi jawabih, dalam jawabannya Imam Ghazali. Jadi kitab yang tanya buatnya ternyata surat balasan dari Imam Ghazali ke muridnya yang laki nasihat dan petunjuk kuno. Yang mana surat balasan tersebut disyarah oleh seluruh ulama, yang ulama tersebut enggan menulis namanya. Sehingga anak musuh yang karang syarah dari kitab Ayuhal Walad. Nyo jawaban Imam Ghazali, apa?
tulis suratnya nak nama soalan. Nama Sausid. Mana? Yang santri tu no. Santri yang nak sebut. Cuma ini yang pula Iqtana biha Muhammad Hadi Asyamraki Al-Mardini. Yang Iqtana menganggap penting dengannya. Berarti yang kumpulkan syarah Ayyuhal Waladnya tungku yuknya. Tapi mualif nama so mualif majhul bah. Mualif syarah. Mualif syarah yang majhul. Nya yang Iqtana ayubnya nya urang kumpulkan syarahnya. Belum tahu suratnya nanti. Mungkin kan nya kai cetak du dalam kah? Cetak kelai tulisannya mung tulisan tangan. Biasa di bawah na i foto tulisan kitab asli. Kopinya kitabnya mana tergantung cetakan. Nah cetakan lagi Darul Kutub yang halaman-halaman pun naik foto tulisan asli. Tulisan asli dari kitab. Ya kitabnya mana utulannya. Kemudian nya jawaban Mughazali nya kamlai kalam Mughazali yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam ayyuhal walad, tahu olehmu wahai anakku, kata Mughazali, wal muhib al azid, dan pencinta yang azid, yang mulia. Tiga anggap santri kayaknya muhib, orang yang mencintai. Al azid lagi yang mendapat kemuliaan. Atalallahu baka'ak, yang doa dari Mughazali kemuliaannya, semoga Allah memanjangkan akan umur engkau. Baka'ak sisa engkau umur. Bitaati dalam ketaatannya Allah. Wasalaka biha sabila ahibbaih, dan semoga Allah memberi jalan menempuh dengan engkau akan jalan kekasih-kekasihnya Allah. Doa dari guru ke muridnya. Inna mansyuran nasihah yuktab min ma'dinir risalah. Sesungguhnya penjelasan mansyur yang dihambu, yang dikembangkan, penjelasan, sesungguhnya penjelasan nasihat telah dituliskan min ma'dinir risalah, daripada sumber kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang ingin tanik jelaskannya yang nilai baklung kepegah li Mughazali yang sebenarnya kalau ditulis dalam gudang-gudang Rasul ni, makdennya tambang atau sumber lang tambang Rasul, risalah yang lagi tambang yang inan itu bikmu tu. Itu makden risalahnya idafah musyabbah pada musyabbah sama lagi al-ma kal puri kal lajid kal lujainil ma. Makden risalah telah pernah dituliskan daripada tambang-tambang kerasulan Nabi. In kana qad balawaka nasihat fa ayyu hajat laka fi nasihati. Jika adalah sungguh telah mencapai akan kamu oleh nasihat, maka apa hajat bagi kamu pada nasihatku. Ibrahim Mughazali menoleh kan tawaduk kepada Mughazali. Punya laki nasihat belum. Najib pun yang kali upaya rasulnya mendung nasihat. Yang inan sumber nasihat. Mamnyanyan kaji ke nasihat ke kata pulang payah ya laki nasihat long. Ini Mughazali. Wa ilam tabluka, dan jika tidak sampai ianya risalah buno, ianya nasihat akan kamu, maka daci pegah fi abalung madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah, apa yang telah engkau cari dalam ini tahun-tahun yang lalu. Miata yang dari rasulnya hanjik ke nasihat main kali nebut kat 20 tahun 16 tahun buat aja minta kan. Balik tayang ni Mughazali. Balik tayang ni Mughazali, Ibrahim Mughazali penjelasan tentang nasihatnya kalau mutulis di dalam kerasulan mandu. Setiap pu yang gemeli rasulnya mandum belasi nasihat, maka kan ad-dinun nasihat ni. Pu yang geperah rasulnya mandum nasihat, sumber dan nasihat, gudang nasihat, tambang nasihat ini. Nyanyan kaji ke nasihat, pulang bayar lagi nasihat baklung. Mam nyanyan hanjik ke nasihat, patra cing yang lebihnya kami dah ni. Kamu belum tu dah. Mada asalta fi hadhihi sininal madiyah, apa yang engkau cari dalam ini tahun-tahun yang lalu. Tapi minat detak jawab sih kembali. Pertama nasihat ini al-waktu huwal haya. Waktu itu adalah kehidupan. Ini dah baca tabur Nabi Ana. Nasihat pertama Mughazali al-waktu huwal haya. Waktu adalah kehidupan. Maka karena waktunya kehidupan, harus betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baik. Kan waktunya kematian. Waktu adalah kehidupan. Jadi yang namanya kehidupan pasti terus
berjalan waktu yang kalewat hana mungkin teraih kembali kerana haji berjalan akan meninggalkan kita lagi kehidupan semakin hari semakin berkurang. Maka menyatakan lagi haba salasiro tabi'in Imam Hasan Basri, innama anta ayyamun majmu'ah kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Hakikat kamu yang sebenarnya adalah perkumpulan hari. Tanya adalah perkumpulan hari. Tidaknya untuk umur kebutuhan 60 leton. 60 letonnya minta kali euro pada 40,000 euro atau pada 40,000 euro. Jadi hakikatnya adalah ratusan ribu harian. Semakin si euro lewat, tak ada sebahagiannya. Maka waktu adalah kehidupan. Ketika waktunya hendak dimanfaatkan, terlewat begitu saja, lama dengar hendak mungkin teraih kembali. Maka dalam hadis mauquf yang lain berkali Hasan Basri, wate matauro itu bid wate bengah ikul matauro ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwadu minni fa inni idza madaitu la a'udu abadan ila yaumil qiyamah. Wahai anak Adam, lunyo makhluk baru. Mana haji yang tubit orangnya akan matauro tubit baru. Yang tubit singa akan matauro tubit orangnya. Pu mantang yang kata pubut dalam dunia lung je kesaksi. Maka kata aku siap bekal untuk akhirat kerana lun nyukalun berjalan ka berlalu ana lori wangle hingga hari kiamat. Ana kesempatan yang kalewat ana mungkin darai ini. Umsi bunga-bunga ana terempat dengan duha ada tumayang tinggal bunga ya ada tinggal kana ta bunga. Oh ada kata tat barakah hote detak amrumpa. Ya orang kata subuh, yang ana budak subuh. Nak tumayang subuh apa sebelah kata. Yang katanya kan kana amrun jadi kan. Ana perintah yang lain yang keberkatan wate bunga subuh detak ana amrumpa ke kan. Yang kata kan perintah Allah you kata yang keberkatan bahawa tersebut tetap hanya menumpuk raih dia memang kelewat. Maka watenya digambarkan lima tadi adalah kehidupan. Itu yang namanya kehidupan terus bergulir, terus berputar, terus berjalan. Nah tak manfaatkan untuk kebaikan atau anak tetap berjalan. Hanya mungkin untuk tak beratlet liulikut. Maka Gukul Ibn Atta'illah Az-Zakandari pada tempat umur yang sebenarnya adalah umur ketika kita mengenal Tuhan, kan umur ketika kita dilahirkan. Akan punya umur tanya 60 leton gubi oleh Allah, punya umur 60 baru datang di Tuhan mendengar leton dengan umur dia tahun 60. Yang punya pandangan Ibnu Atta'illah karena ka ulun sufi tingkat tinggi. Orangnya ya kira umur pada saat kata di Tuhan. Kena tebal lahir. Ini kau juga tahu gambaran maksud muadzalina kan? Ayuhal walad wahai anakku min jumlati mana sahabihi Rasulullah. Yang enggak benar kalau wanti-wanti likat begah pu yang gemeli Nabi yang kian nasihat aja. Apa enggak dalam min jumlati mana sahabihi Rasulullah termasuk daripada kumpulan barang yang nasihat dengannya oleh Rasulullah SAW ala ummati di atas umatnya itu ucapannya Nabi alaihissalam alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda berpaling Allah daripada hamba itu disibukkan hamba bima la ya'ni dengan barang yang tidak merasa penting, tidak menjadi hal yang penting ianya barang akannya hamba. Allah menyibukkan kitanya dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat yang tanda Allah ka berpaling kitanya. Mana berpaling kagi puji rahmat. Tanya mereka berpaling oleh Allah hana menumpuk lirah rahmat maka ji puan dah pubut hana barakah. Nak ada usaha ada muka kadang-kadang mukanya hana barakah, kadang-kadang tena peng malah pengnya je ke tak pergunakan menempat maksiat ke jalan akhirat yang tanda Allah ka berpaling. Orangnya ada orang yang berpaling dari Allah, dia disibukkan dengan hal-hal yang hana penting, lalu dengan game, lalu dengan tejak bawah net kan buka internet kan buka apa yang bermanfaat, kan buka situs-situs dakwah, kan buka situs-situs tentang tanya jawab hukum, lalu dengan game, ya kan? Ada kalian dia ni mudah ni lalu ngem lalu mujim habis watai nak pesan kopi pancung mutang lam du bagi dia kopi ikan ro sampai teput nah yang jak linsya sampai rap subuh ro yang termasuk kaki irat li Allah tanda kaki irat li Allah dia bersibuk tanya dengan malayak ni barang yang hana penting di dunia hana di akhirat hana main game hana kepentingan lepu pulang game-game yang padahal secara tidak langsung yang dijajah oleh Islam kan, kayak game yang kejadian Pak di Selandia Baru, bersih kejadiannya lagi lah
dalam game kan sama bersih. Dia kadang-kadang lalai dengan atai perut le kafe ana rasa dari yang badai kai pina tengok. Tapi dah bubuk sih, dah belum pulsa, dah belum pakai lah untuk dah bubuk tayan, untuk dah nonton tayan. Maka dalam tabau riwayat hadis lain min husni islamil mar'i tarkuhu malaya ni tanda Islam seseorang yang bagus jeroh meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Wa inna amaran wa inna mra'an dan sesungguhnya wa ini mra'an dan sesungguhnya seseorang dahabat sa'atun min umuri hilang sabo sa'ah daripada umurnya fi ghairi ma khulika lahu minal ibadah pada selain barang diciptakan seseorang untuknya barang pandai barangnya daripada ibadat jadirun itu layak dan patut bahawa merasa lama di atasnya oleh penyesalannya. Tidak orang yang habis sabah water dari umur goknya dipergunakan bak yang ken seharusnya. Kita yang seharusnya tak pergunakan water untuk tujuan mencipta daya. Mencipta daya oleh Allah untuk pu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan mencipta daya untuk ibadat. Jadi menyona sabah saah tak pergunakan kepada ken tujuan mencipta daya ken untuk ibadat yang layak dan patut keperah Imam Ghazali ayatullah alaihi hasaratu bahwa panjang di atasnya oleh penyesalan. Benar merasa menyesal yang sahabat tanda tanya kuat iman. Pada saat terlewati sabah but yang hana tak pergunakan untuk terlewati wate yang hana tak pergunakan untuk kebaikan, nak rasa penyesalan. Hana penyesalan biasa-biasa mentang atau hana merasa tepu pi? Hana merasa ruganya berarti imannya perlu dipertanyakan. Dum wate terbuang maka tasabah nikmat Allah wate menajian. Dia ada artikan nikmat orangnya materi peng nikmat. Tengok teh hana peng lagai hana li menumpuk untung takkan baru hana nikmat lagai laudi. Banyak kena hadisnya nikmatani maghbunun kasirun minan nas nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia rugi dalam dua nikmat tersebut. Pertama al-firaq, kesempatan atau wate kosong. Yang kedua sihat, kesihatan. Kesihatan dan wate kosong yang letak urang terbuang bak jalan-jalan yang kebaikan. Itu lagi tanya belum dalam kahwin mentena kesempatan ada pergunakan ya ada pergunakan untuk ibadat. Maka dalam kahwin kata ibu minta nafkah, kata ibu ngana. Kesihatan lagi cik tengah sehat buat ibadat, tengah sehat anda tim puput jamaah dekat doa kata jam masjid. Dekat air dajak li baru dajak masjid. Jadi letak dia terbuang nikmat Allah antara lain firaq dan sihat. Maka beda pegahanan nikmat kerana dia kata lanjut dah artikan nikmat materi peng nikmat tentang sehat kan nikmat kesempatannya kan nikmat dah datang sagon nikmat ka wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahal ilan nar yang hadisan dan barang siapa yang melewati umurnya akan 40 tahun umur kata 40 atau lebih walam yaghlib dan tidak terkalahkan kebaikannya memandang kejahatannya maka hendak bersiap-siap ia menuju ke neraka. Umur 40 tahunnya umur yang dalam hadis yang lain dikatakan qaddana hasadu ya bena al-arba'in qaddana hasadukum wahai anak yang umur 40 tahun sungguh hampirlah masa panen kalian. Tanya umur 40 tahun kata dengan masa panen. Umur 40 tahun umur yang berada di persimpangan jalan. Tanya yang menentukan bu pilih jalan kanan, bu pilih jalan kiri. Maka dalam hadis pegah orang yang kata umur 40 tahun menyebut gap dalam lebih mendominasi dalam lebih le ketimbang buat bro yang kaji siap-siap neraka aja. Karena di persimpangan jalan. Maka umur 40 tahun usahakan bila buat gap ketimbang buat bro. Tentu. Wa inna lam yaghlib hana digalabah oleh baik dia tu bro. Berarti berterkalahkan bro. Bila yang enggak menyerantik Nabi. Orang yang umur kalewat 40 walam yaghlib khairuh ala syarrih. Dah hana digalabah oleh kebaikannya dia tu kejahatannya pada tajahal ilan nar. Maka hendak bersiap-siap ia menuju ke neraka. Maka umur 40 tahunnya adalah umur yang menentukan katanya. Umur yang menentukan katanya pukul tanya akan menjadi ahli neraka atau tanya akan menjadi ahli syurga. Maka usahakan ya. Saya bayar betul tak tahu nanti. Dan ni nak pergi orang le salah bila ngomong dengan Masehi. Dia dah bila ngomong dengan Tuan Masehi
ketika umur tanya ke leplo hakikat je leplo sah ke leplo sebab dalam leplo tun lebih kurang anak pasti isi lebih kurang dalam leplo tun nyan tinggal tun Masehi di tun ikut sebab tun Arab antara dua di kurang leplo tun Masehi nak leplo sah makanya beda dalam tun Masehi dengan tun Arab sekitar 15 huruf beda 15 huruf lebih di tun Arab dengan patokan tun Masehi maka dalam jangka leplo tunyan tun dan beda selisih je maka kira jakut gede dengan tun Arab dengan tun Masehi berarti dia kan telah ada jakut 15 huruf dalam tun berarti imbah ji ada gede nak terjadi puum kebakaran dutung gede dalam jangka 15 huruf yang jakut kata lu di mata beda bukan anak tun kan ni lah nak payah boleh ke anak tun karena gede ke dutung ada anak tun nisab ke ada kata lah harta kalau tun nisab gimana tun nisab tak kira dengan tun Masehi anak tun nisab dah dengan tun Arab kata kan jelas lah kita kan memandung you kira dengan tun hilali dia dengan tun hijriah dia dengan tun kalender Masehi dia kan akan biasa dumpu-dumpu dengan kalender Masehi kemudian wa fi hadhihi nasihat kifayatun li ahli ilmi dan sabit pada ini nasihat kata Imam Ghazali itu cukup bagi ahli ilmu jadi ligum lain nasihat pun Imam Ghazali ulang lam nyan punya orang ya orang na ilmu nyan nasihatnya katib ana payah pegah payang-payang tak payang-payang tak nasihat nyan mentang punya datim temikir datim renungi katib nyan ke nasihat maka nak kulit sebahagian ulama ni talibul haq yakfihi dalilun wahid wa talibul hawa la yakfihi alfu dalilin kenapa orang yang mencari kebenaran cukup satu dalil saja orang yang berturut hawa nafsu keinginan tak beri dalil dia tak terima bahana terus kan belum menyatakan minta kebenaran tak boleh dalil kata boleh letak dalil dan dalil tertubah sudah batik yang menyatakan mencari kebenaran tapi menyatakan hana mencari kebenaran berturut hawa nafsu yang ada beri dalil dia tak bahana terus belum lagi hawa nafsu tu. Jadi pun yang garu pegah Nabi tanya nyam nyata renungi mentang kajinya ke nasihat berarti nyo bertanya nak terbuang wate bak jalan yang hanagat bertaingat benawarni berarti nyo Allah kah geirat kah berpaling tahu payakan menjala dapat gunakan wate baik terbuang bak jalan yang hana manfaat karena untuk menghindari baik sampai tanya termasuk dalam urang yang kah geirat le Allah ulang umudanya kah ilim ke peluh terjaga baik sampai lebruk menggat kae tak pegat mandung bila gak ketimbang bro nya menentang ulang-ulang dah fikir kata nak boleh nasihat lain kerana yang nasihat walaupun singkat kan akan mencakup seluruh aspek udip tanya kaitan meng yang mentang dah fikir wa inna mra'an dahabat sa'atun min umri fi ghairi ma khulika lahu min ibadat jadirun ayatullah alayya salatu yang mentang dah renungi kira orang yang terbuang sabar saah daripada umur bayangkan tujuan dicipta oleh Allah itu untuk ibadat yang layak dan patut merasa menyesal yang mentang dah renungi kasibnya kena nasihat kaina berah wa fi hadhihi nasihat kifayah ka cukup kau manda ke ahli ilmu maka kadang-kadang kita benar tengok walaupun kata abut jaga meriwang libat maksud tapi kalau dia abut pernah ke urang anak ilmu urang yang kan ahli ilmu di riwang dia maksud dia dalam kai boleh pingat boleh nasihat angka jenal kita baca aja untuk kakak lebu pun doa macam Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa li qarabatina wa li dhurriyyatina wa li azwajina wa liman lahu haqqun alaina wa li ahbabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin
اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. اللهم نور بالكتاب أبصارنا وانطلق به لساننا وقوي به عزمنا واستعمل به أبداننا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسنا به أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك وعلما نعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم أنزل رحمتك على القلوب القاسية ونورك على صدور الغاشية وسلنا وأهلنا برحمتك من فتنة الدنيا الدنيئة الفانية ورزقنا بفضلك المحبة الصادقة المرضية. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu dan baca penting baca dalam kan. Baik menyebut mana dalam leban tu nak ada 20 kalimat kada urutnya. Nak tak boleh lain 20 kalimat nan. Si baca ayat tu yang penting baca dalam. Iu baik kai dalam menduai dalam. Ni gak si nasihat-nasihat ini.